jalanmu bukanlah jalanku. Ya. Di warta jemaat gereja kami khususnya pada hari Minggu tertulis ibadah hari Kamis bertempat di keluarga Ibu Non yang ada di Dover. Ya, itu 1 minggu sebelumnya saya hubungi Ibu Non, boleh nggak ibadah di rumah? Karena kami setiap hari Kamis ada home fellowship, dan akhirnya hari Minggu diinformasikan oh iya bisa. Dan ternyata juga di dalam hari yang sama mendapat informasi bahwa anak Jerry telah mengalami kecelakaan di Indonesia. Kemudian juga informasi yang mana Ibu Dince Lumingke Waskando yang ada di Philadelphia. Pertama informasinya sedang mengalami sakit parah, jadi tolong dibantu dalam doa. Nah, jemaat tahu pada hari Minggu 2 kekasih ini yang kami bawa dalam doa memohon mujizat Tuhan terjadi. Dan pada hari yang sama, hari Minggu sore, dapat informasi antara jelas dan tidak jelas. Ibu Dince telah dipanggil Tuhan, tapi jelasnya hari Senin sudah benar, yang mana dia sudah dipanggil Tuhan, sudah habis nafasnya. Dan akhirnya disepakati hari Kamis itu adalah ibadah penghiburan di rumah Ibu Non. Sehubungan Ibu Dince ini adalah adik juga dari Ibu Non, begitu. Jadi tantenya gitu. Akhirnya saya sendiri pun sempat menghubungi beberapa teman orang Lamongan yang ada di sini untuk bisa ada bersama sehubungan dengan tante mereka itu juga adalah orang Lamongan. Dan puji Tuhan respon yang baik, iya kami akan datang. Dan pada hari hari Selasa dapat informasi tengah malam, saudara, di saat saya tidur pun bunyi terus, tapi saya udah feelingnya kuat, ini pasti sudah meninggal. Karena memang hari Senin pagi-pagi saya juga untuk konfirmasi lebih jelas menurut saya menghubungi pendeta yang ada di Bali bagaimana keadaan anak dari Ibu Non yang mengalami kecelakaan. Dan karena hamba Tuhan ini yang menangani hal tersebut, dia katakan kalau dia hidup itu mujizat Tuhan. Tapi kita berserah saja kepada Tuhan. Itu hari satu kejadian yang sama, yaitu dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga ini. Daripada 2 kali kita gabungin jadi 1. Nah, itu sebabnya kita ada di tempat ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang indah. Ya, jalan kita manusia itu bukan jalan Tuhan. Kita sudah ikuti kesaksian dari Ibu Non, satu harapan, satu kerinduannya untuk dia bisa ada bersama dengan anaknya, tetapi Tuhan buat yang lain. Pujian tadi, salah satu pujian penghiburan yang sudah disampaikan bahwa indah rencana Tuhan. Memang benar, saudara, Alkitab berkata dia tidak pernah merancang kecelakaan bagi kita. Sekalipun anak ini dia mengalami eksiden, tetapi itu Alkitab katakan di dalam Yeremia ya, dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan itu selalu indah dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana bisa orang dia celaka? Kenapa kita katakan itu indah? Ya kan? Mana bisa orang yang kita cintai dia mengalami hal itu tersebut? Kenapa kita harus bersuka cita? Nah, saudara, kalau mungkin saudara rajin mengikuti informasi-informasi ya, yang masih segar diingatan kita, bagaimana Adam R ya, ada beberapa keluarga hamba Tuhan khususnya GPDI di situ tidak tahu mereka ada di mana, tapi apakah itu tidak ada dalam rencana Tuhan? Nah, sebagai orang yang percaya, kita amenkan bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Di sini mengingatkan saudara dan saya ya, supaya kita yang ada di dalam Tuhan, kita berjaga-jaga, saudara. Ya, Alkitab katakan berjaga-jaga hari-hari ini. Kenapa? Saya mulai renungkan ya. Kenapa kita harus waspada? Kenapa kita harus berjaga-jaga?
menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, menanti kedatangan Tuhan kapan Dia akan panggil kita, kita tidak tahu. Nah, bagaimana kita akan berjaga-jaga? Kita harus hidup dekat dengan Tuhan, ya. Kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Saudara, satu hal yang sangat disesali bagaimana ketika Tuhan panggil kita di saat kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya malam hari ini mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya berharap ini akan memberkati kita, saudara dan saya, dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Saya akan baca untuk kita semua mulai ayat 13 sampai ayat 18. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dengan awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Amen. Malam hari ini, saudara, siapapun kita, saya terlalu yakin bahwa kita seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah yang ada, ya. Apalagi kita yang ada di Amerika, ada yang sedang berjuang dengan status, ya, itu satu pergumulan yang besar. Ada yang sedang berjuang dengan pekerjaan, ya, sudah sekian lama merindukan pekerjaan tapi belum bekerja. Atau mungkin sedang diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan lain yang saya tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, setelah kita jalani hari demi hari, waktu lepas waktu, pada akhirnya masalah itu boleh diatasi ketika kita di-approve surat-surat kita. Puji Tuhan, itu karena Tuhan. Ketika Tuhan memberikan pekerjaan bagi kita, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Masalah yang kita alami itu satu demi satu mulai teratasi, ya kan? Saudara ingat bagaimana Tuhan Yesus ketika Dia memberi makan 5.000 orang. Mujizat yang luar biasa boleh terjadi hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti.